Hai, apa kabar buat kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya Beb ya. Yang baru bergabung di channel saya, thank you ya. Jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis, dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Thank you ya Beb. Jadi sesuai dengan judul konten saya, kau akan diuji dengan cinta. Nah, jadi ini khusus untuk para kaum muda ya Beb ya. Nah, buat yang kepo, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Seseorang bilang anak muda itu akan mengalami saat seseorang yang bukan siapa-siapa datang kepadanya, lalu meresahkannya, membuat hatinya itu tidak karuan. Seseorang itu bukan dari jodoh yang ditakdirkan Tuhan, tetapi menarik perhatiannya. Kalau bukan karena iman dan akal menerpa, maka ia akan gagal dalam ujian ini. Anak muda itu paling banyak diuji dengan masalah cinta, dan wanita diuji oleh perasaannya, dan lelaki dibuat ketar-ketir oleh hawa nafsunya. Jadi saya nggak memperjelas paham ya Beb ya. Akan datang orang-orang yang akan membawa cinta, padahal hanya maksiat saja. Jadi jika kau melayani, maka kau akan kalah. Kalau kau diam, berarti kau memilih aman. Namanya ujian. Cintanya akan selalu terlihat menyenangkan dan menjanjikan. Kau kemudian berpikir bahwa dialah yang akan menjadi rumahmu, dan kau akan berpikir bahwa dia adalah jodohmu. Setiap hal yang dikaitkan dengannya selalu kau arahkan ke dirimu. Segitu gilanya kalau sudah jatuh cinta. Seseorang bertanya, bagaimana cara tahu bahwa dia datang sebagai ujian cinta atau tidak? Tidak ada cara pasti, sebab kalau kau bisa tahu, tentu saja namanya bukan ujian cinta, tapi berubah menjadi kunci jawaban. Seseorang bilang, cara paling mungkin untuk tahu dia ujian cinta atau tidak, sungguh tidak ada. Yang tersisa hanya cara minimalisir efek dan akibat tentunya. Jika kau melihat dirimu dan dia belum siap menikah, atau hanya salah satunya yang siap, maka itu peluang ujian cinta. Maka pilihlah diam, cukup kagum, jangan dekati, itu yang paling aman. Sekalipun kau memilih diam dan cukup kagum, jangan dekati, bukan berarti dia tidak ada lagi ujian. Dia tetap menjadi ujian untukmu karena rasamu telah jatuh. Bedanya kalau ujian begini, patahnya nanti menjadi berkah, sebab menaati Tuhanmu. Tidak mau bermaksiat meski jatuh cinta, dan yang membuat sakit hanya harapan yang tersisa di dada. Kalau memilih membersamainya dan membuka banyak pintu maksiat, maka patahnya lebih sakit. Sudah patah bermaksiat, kau kehilangan dia dan Tuhanmu. Itu kehilangan yang besar, kau akan sangat terpuruk. Maka tak heran ada beberapa orang yang mengakhiri hidup hanya karena jatuh cinta. Sebab selepas dia terluka, dia juga kehilangan sandaran.
Anak muda tak lepas dari ujian cinta, apalagi di zaman serba mudah menjumpai lawan jenis. Selama dia masih punya hawa nafsu dan hatinya aktif, maka dia juga akan diuji. Dan selama dia mempunyai akal dan iman, maka iman akan menyelamatkannya dari kehilangan Tuhan dan akal, membuatnya mengkaji ulang kerugian-kerugian dari hubungan haram yang dia tempuh tentunya. Kegagalan menyelesaikan ujian cinta selalu menyiksakan luka yang berat dan semakin sesat jika dipatahkan. Dalam kemaksiatan sedikit lebih ringan jika dalam ketaatan. Kau dan semua anak muda itu akan diuji. Penerapan cinta sebelum menikah dengan saling mendekat adalah cara paling salah dalam mencintai, sebab cinta paling betah dia yang membawa Tuhan dan menjaga dunia akhiratnya keduanya tentunya. Nah, semoga kalian paham apa yang saya jelaskan tadi ya Beb ya. Sesuai judul, kau akan diuji dengan cinta. Jadi kurang lebih begitulah para kaum muda ya Beb ya. Nah, semoga kalian paham. Nah, yang belum subscribe please klik subscribe Beb ya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa like.